NU itu seperti keluarga besar. Di dalamnya penuh dengan dinamika, tetapi tetap menjadi keluarga sakinah. Di dalam NU tidak ada orang lain. Bahkan orang lain pun menjadi orang dalam lingkungan Nahdlatul Ulama. Karena itu insya Allah NU ke depan tetap akan kita jadikan sebagai wadah kekuatan besar bangsa Indonesia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal musyrikun. Walhamdulillahilladzi ja'ala hadzal ijtima' ijtima'an marhumah wa ijtima'an mubarakah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sahibul burhan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa atba'ina wa qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua MPR Republik Indonesia Bapak Haji Ahmad Muzani, yang saya hormati Ketua DPD RI Bapak Sultan Najamuddin, yang kita hormati Menko PNK Profesor Watik Pratikno, yang saya hormati Kepala Badan, Wakil Menteri, Wakil Kepala Badan, dan yang mulia para duta besar negara sahabat, yang kita muliakan Ibunda Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, yang sama-sama kita hormati Ketua Umum PBNU Bapak Kiai Haji Yahya Stakuf, yang kami hormati para pengurus syuriah, pengurus Tanfisiyah, Nahdlatul Ulama, para masyayikh, para habaib, pengurus wilayah dan pengurus cabang, hadirin, hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah, pada hari yang sangat mubarakah ini, memperingati 100 tahun Nahdlatul Ulama. Hari ini kita diingatkan juga oleh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sunan Abi Daud dan juga Nasai. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'atin sanah mayujadidulha dinataha. Sesungguhnya Allah mengutus kepada umat ini setiap akhir 100 tahun orang tokoh ulama yang senantiasa akan mereformasi, akan memperbarui substansi pemahaman keagamaan. 100 tahun perjalanan PBNU bukan waktu yang pendek. Tapi disinilah PBNU menunjukkan kematangannya sebagai sebuah organisasi. Ya. Pesantren, saya ingin mengatakan bahwa Nahdlatul Ulama itu sesungguhnya adalah pesantren besar. Di dalam pondok pesantren itu penuh dengan dinamika, ada pembahasan-pembahasan antar mazhab, mazhab Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hambal.
dan kadang-kadang sangat panas diskusinya, dan ini satu bukti bahwa dinamika akademik dan keilmuan di lingkungan pondok pesantren yang saya tadi katakan bahwa NU ini adalah pesantren besar, itu sangat kuat. Tetapi pada saat yang bersamaan juga, pondok pesantren itu tidak bisa dipisahkan dengan Nahdlatul Ulama. Karena pondok pesantren itu adalah NU besar. Bagaimana kita lihat tradisi pondok, santri begitu respek dan begitu hormatnya terhadap kiainya. Seorang junior begitu respek dan begitu hormatnya kepada kiainya. Sungguh pun antara mungkin santri dengan kiai berbeda pendapat, tetapi akhlakul karimah seorang santri sangat menjunjung tinggi keberadaan kiainya. Bapak Ibu sekalian, NU itu seperti keluarga besar. Di dalamnya penuh dengan dinamika, tetapi tetap menjadi keluarga sakinah. Di dalam NU tidak ada orang lain. Bahkan orang lain pun menjadi orang dalam lingkungan Nahdlatul Ulama. Karena itu insya Allah NU ke depan tetap akan kita jadikan sebagai wadah kekuatan besar bangsa Indonesia ini. Tentu tantangan besar PBNU dan segenap warga Nahdiyin di masa depan yang paling konkret di depan mata kita ialah masa depan datang itu lebih awal, lebih cepat daripada kemampuan kita untuk mempersiapkan diri menjemput si masa depan itu. Akibatnya apa yang terjadi? Terjadilah multiple shock. Ada theological shock, ada culture shock, ada political shock, ada economical shock, bahkan apalagi ada scientific shock. Karena itu, untuk ke depan, Nahdlatul Ulama sudah waktunya kita lebih menekankan figur-figur manajer yang senantiasa akan mengedepankan super team, ya, atau the power of we. Mungkin di masa lampau kita sudah sangat bersyukur hadir figur-figur leaders kita yang sangat kita kenal memiliki kapasitas mirip-mirip dengan Superman, memiliki super eye-nya yang sangat tinggi. Tapi ke depan, seiring dengan situasi yang berubah dan berbeda, yang kita perlukan adalah kombinasi antara figur managers dan figur leaders. Ini artinya sama dengan kepemimpinan Rasulullah SAW. Nabi bukan hanya menonjol sebagai Nabi hanya tidak menonjol sebagai leaders, tapi juga menonjol sebagai managers. Karena itu Nabi Muhammad SAW, panutan kita semuanya, khususnya warga Nahdiyin, bagaimana menjadikan diri kita sebagai the best leader dan the best managers, seperti yang ditampilkan Rasulullah SAW. Bapak Ibu sekalian, terakhir, tentu kita juga berharap Nahdlatul Ulama di masa depan tetap konsisten untuk mengusung moderasi umat. Sesuai dengan doktrin ayat yang kita sering paham, baca, Inna dina innallahil Islam. Bacaan santrinya penuh dengan analisis. Mengapa Tuhan tidak mengatakan Inna dina indallah as-salam, masdar sulasi daripada salam. Dan mengapa juga Tuhan tidak menggunakan istilah Inna dina indallah al-istislam, masdar sulasi. Itu tentu ada konsekuensinya. Kenapa Al-Quran memilih Inna dina indallah al-islam? Itu sesungguhnya adalah tawassut antara sulasi dengan sudasi. Apa artinya? Kalau inna dina indallah as-salam, ada kemungkinan kita nanti akan menggampangkan, menyamakan sesuatu yang sesungguhnya berbeda. Kenapa bukan inna dina indallah al-istislam?
membuka peluang untuk memaksa kita membedakan sesuatu yang sesungguhnya sama. Nahdlatul Ulama tidak akan pernah menyamakan sesuatu yang berbeda dan tidak akan pernah membedakan sesuatu yang sama. Itulah moderasi yang dipegang oleh Nahdlatul Ulama. Biarkanlah yang sama itu sama dan biarkan yang berbeda itu berbeda. Lakum dinukum waliyadin, dan inilah prinsip Nahdlatul Ulama. Kalau ada orang yang suka menyamakan sesuatu yang sesungguhnya berbeda, maka itu lebih mirip kepada liberal. Tapi kalau ada sesuatu yang ingin memaksakan sesuatu yang berbeda pada sesungguhnya sama, maka itu lebih dekat kepada radikal. Nahdlatul Ulama membiarkan yang berbeda itu beda dan membiarkan yang sama itu sama. Tapi kita hidup rukun damai dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian Bapak Ibu sekalian, sekaligus kami juga selaku pribadi maupun juga sebagai pengurus Surya dan juga sebagai Menteri Agama Republik Indonesia, Imam Besar Masjid Istiqlal, mengucapkan selamat untuk segenap warga Nahdliyin atas perjalanan panjang usia sejarahnya 100 tahun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.